Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawannya. Oke, ada kabar gembira nih terkait THR ya. Mengingat bulan depan itu sudah menjelang bulan puasa. Dan tentunya kita driver ojek online sangat berharap terhadap THR ini. Di mana tahun yang lalu itu Kemenaker menginstruksikan bahwa pihak aplikator itu tidak diwajibkan untuk membayar THR, tapi Kementerian Tenaga Kerja itu menyebutkan bahwa driver ojek online harusnya berhak untuk mendapatkan THR. Tapi di situ digarisbawahi tidak diharuskan. Nah, di tahun ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mewajibkan pengelola aplikasi ojek online atau ojol untuk memberikan tunjangan hari raya THR kepada driver. Ia menyebut tunjangan ini harus diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan bantuan sembako atau insentif lainnya. Bukan lagi beras dan lain-lainnya. Kita mau itu berbentuk duit atau uang, agar apa yang namanya hari raya itu benar-benar ada di rumahnya kawan-kawan driver. Tidak lagi yang namanya gula atau apapun lah, sebut Wakil Menteri Ketenagakerjaan ya kawan-kawan ya, saat ikut berorasi dalam demo ojol di depan kantor Kemenaker Senin 17 bulan 2 tahun 2025. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Noel ini menegaskan kembali pemberian THR untuk driver ojol bersifat wajib, bukan imbauan. Jadi wajib kawan-kawan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, nantinya kewajiban bagi para aplikator ini akan dikeluarkan baik dalam bentuk surat edaran maupun peraturan menteri atau permen. Kali ini kita bukan soal imbauan ya. Jadi apapun, entah itu bentuknya surat edaran atau permen atau apapun, itu harus dilaksanakan, nggak bisa tidak tegasnya kawan-kawan. Noel mengatakan pihaknya juga sudah membicarakan hal ini dengan manajemen aplikator, di mana pihak aplikator mengaku sudah menyiapkan perihal THR ojol. Namun untuk masalah teknis, pemberian masih dalam tahap negosiasi. Kan kemarin kita coba menyampaikan soal tunjangan hari raya ke aplikator, tapi kemudian kita negosiasi soal teknisnya seperti apa. Entah itu bonus hari raya atau bantuan hari raya, tapi itu bentuknya uang ucap Noel. Mereka sudah menyiapkan soal, tinggal teknis aja. Tinggal final teknis seperti apa. Tapi harapan kita semoga ini harapan ya. Semoga mereka bisa memberikan hal yang terbaik buat driver terkait apa? THR itu sendiri. Terakhir ia menegaskan, Kemenaker akan menindak tegas para aplikator jika tidak memberikan THR untuk para driver online ini. Hanya saja untuk bentuk sanksinya masih akan dibahas lebih jauh. Jadi mungkin ketika aplikasi ini tidak memberikan THR kepada drivernya di lapangan, mungkin aplikasi ini akan terkena sanksi. Jadi yang ingin gue bahas di sini sebenarnya, kalau menurut gue pribadi, pantas nggak sih driver itu mendapatkan THR? Di luar dari hilangnya bonus yang memang sudah nggak pernah ada lagi kawan-kawan. Menurut gue memang harusnya driver itu pantas. Karena kita memberikan keuntungan kepada pihak aplikator. Artinya setiap kita membawa orderan, itu kan memang ada potongan yang memang diberikan ke aplikator. Itu menurut pandangan gue kawan-kawan. Artinya, di sini gue bekerja, memberikan pendapatan kepada pihak aplikator. Seperti itu kawan-kawan. Dan potongannya nggak nanggung-nanggung ya. 20% sampai mungkin lebih dari 20%. Itu makanya kemarin di tahun-tahun lalu, gue bersuara untuk permasalahan THR. Tapi kayaknya pihak aplikator juga nggak mau mendengarkan. Bukan berarti di sini poinnya gue berharap untuk THR tersebut, tapi setidaknya untuk para driver di luar-luar sana yang memang tidak pernah ngensel, rajin narik, online-nya setiap hari, terus apapun orderannya dibawa,
harusnya pihak aplikator memberikan THR kepada driver-driver tersebut di konten-konten video gua sebelumnya gitu loh. Tapi nampaknya pihak aplikator juga masa bodoh dengan semua ini, dan di tahun ini semoga saja Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dapat mewujudkan harapan teman-teman di luar sana yang memang memimpikan terkait THR ini ya kawan-kawan ya. Jadi harapan gue sih, kalau gue pribadi sebenarnya ya terlepas dari aplikator mau memberi atau tidak, gue tidak berharap lebih. Setidaknya aplikator memberikan THR kepada driver-driver yang memang rajin, orderan apapun dibawa, anaknya 3 dibawa, harusnya mungkin lebih spesifiknya seperti ini. Menurut pandangan gue di sini kawan-kawan ya, driver ini tidak pernah cancel nih. Artinya memang benar-benar dia itu patuh terhadap aplikator, tidak seperti gua yang ketika memang aturan dilanggar, orderan bermasalah, ini gua cancel. Tapi tidak dengan driver yang rajin ini. Seharusnya pihak aplikator itu memberikan THR kepada driver yang memang jarang cancel ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi bukan gua merendah kawan-kawan, karena gua memahami, gua sadar gua bukan driver yang patuh terhadap aplikator. Nah, kenapa gue tidak patuh terhadap aplikator? Karena aturannya sudah melanggar. Jadi dari pihak aplikatornya pun sudah melanggar aturan tersebut. Sehingga gue sebagai driver berpikir, buat apa gue bawa orderan yang bermasalah? Gitu loh. Toh aplikatornya pun tidak memberikan sanksi kepada customer-customer yang memang bermasalah ini. Jadi semuanya dibebankan ke driver. Tentunya di sini gue sebagai driver yang memang biasa-biasa saja merasa gue dirugikan gitu loh. Artinya gue yang bekerja, gue yang beli bensin, gue yang beli pulsa, itu merasa kayak dikerjain aja gitu loh. Jadi kalau memang orderan itu tidak bermasalah, ya harusnya sih memang orderan ini gue bawa. Tapi karena banyaknya orderan di luar sana bermasalah, sehingga gue melakukan pengencelan orderan. Karena menurut gue sudah tidak masuk akal, dari segi kilometer, segi tarif, semuanya bermasalah kawan-kawan. Jadi semoga THR di tahun ini dapat terwujud ya kawan-kawan ya. Sehingga mungkin kalian yang ingin pulang kampung, kekurangan dana, itu bisa terbantu dengan adanya THR ini. Ya terlepas dari berapapun nanti THR-nya, ya setidaknya gitu loh, adalah perhatian aplikator untuk driver di lapangan gitu loh. Karena memang THR ini dikeluarkan hanya setahun sekali. Mungkin bisa 500, mungkin bisa 1 juta, entah berapapun ya gua apresiasi sih untuk Wamen ini ya, Wamen Ketenagakerjaan, karena infonya memang Wamen ini dulunya adalah driver ojol. Jadi mungkin dia merasakan dulu sebagai driver ojol seperti apa di lapangan, panasnya, penjemputan jauh, terus orderan bermasalah, banyak hal yang memang dialami oleh Wamen ini ketika dulu menjadi driver ojol, sehingga dia paham apa yang harus dilakukan. Seperti itu kawan-kawan. Istilahnya respect lah untuk Wamen ini. Gua salut kawan-kawan. Jadi semoga THR driver ojol dapat terwujud di tahun ini kawan-kawan. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, tetap semangat. Salam satu aspal.